Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Jalul Malik dari kelas I Etika Profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang agroindustri kakao yang ada di Indonesia. Yang pertama, apa itu agroindustri? Menurut para ahli, agroindustri merupakan kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Lalu, apakah agroindustri itu penting? Agroindustri sebagai salah satu sektor yang mampu meningkatkan pendapatan para pelaku agrobisnis, mampu meningkatkan perolehan devisa, dan mampu mendorong munculnya industri baru yang lain, sehingga agroindustri merupakan salah satu hal yang mampu meningkatkan pembangunan nasional. Lalu bagaimana cara kerja industri kakao? Yang pertama, buah kakao coklat hasil panen lalu akan diproses menggunakan bantuan mesin dan menjadi produk yang lebih valuable. Selanjutnya, apa saja produk yang dapat dihasilkan dari kakao? Yang pertama ada coklat bubuk. Coklat bubuk seringkali dijadikan sebagai minuman atau bahan pembuat kue. Bubuk ini terbuat dari biji kakao yang dihancurkan dan dipisahkan lemaknya, lalu ampasnya dikeringkan dan ditumbuk sampai menjadi bubuk halus. Yang kedua ada coklat batang. Coklat batang atau coklat balok adalah manisan berbentuk batangan yang tersusun atas beberapa atau seluruh komponen berikut, yaitu kakao padat, kue kakao, gula, dan susu. Keberadaan atau ketiadaan relatif bahan tersebut membentuk subkelas coklat seperti coklat hitam, coklat susu, coklat putih, dan coklat ruby. Yang kedua ada coklat pasta coklat. Pasta coklat terbuat dari ekstrak coklat yang berbentuk cair namun kental. Biasanya dijual dalam kemasan botol dan sering digunakan sebagai pemberi aroma pada kue, puding, atau cake dan minuman. Lalu bagaimana keadaan industri kakao yang ada di Indonesia? Di tengah pandemi Corona COVID-19, sejumlah industri pengolahan kakao mendapat dampak positif dari kondisi ini. Diberlakukannya lockdown di negara-negara produsen kakao membuat negara konsumen melakukan impor produk kakao olahan dari Indonesia. Hanya saja, industri kakao di tanah air masih kekurangan bahan baku dalam negeri guna memenuhi permintaan pasca ekspor kakao olahan. Sejumlah industri pengolahan kakao sampai saat ini masih melakukan impor biji kakao dari negara produsen. Pada tahun 2018, volume impor biji kakao tercatat sebanyak 239.377 ton, atau menurun sebanyak 1,87% dibandingkan pada tahun 2019 yang volumenya sebanyak 234.894 ton. Lalu apa saja langkah yang harus diambil dalam mengembangkan industri kakao yang ada di Indonesia? Yang pertama ada memberikan pelatihan pada pelaku agroindustri guna meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua meningkatkan kualitas mesin dan peralatan dikarenakan semakin baik peralatan maka semakin baik pula kualitas produknya. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas bahan produksi. Yang keempat meningkatkan upah para pelaku agroindustri kelas bawah layaknya para petani dan lain-lain. Yang kelima adalah meningkatkan koneksi antar pelaku agroindustri baik yang skala kecil maupun skala besar. Apa saja jenis hambatan dalam pengembangan agroindustri? Yang pertama ada kontinuitas dan kualitas yang tidak terjamin. Hal ini disebabkan karena bahan produksi bersifat musiman dan bahan produksinya juga mudah mengalami kerusakan jika tidak diperlakukan dengan baik. Yang kedua ada kualitas SDM yang terbatas. Kualitas SDM sangat berpengaruh pada kualitas produksinya. Kebanyakan agroindustri kecil tidak memiliki tingkat kualitas SDM yang cukup dalam penguasaan mesin dan peralatan agroindustri. Dan yang ketiga ada kemitraan yang belum berkembang. Kemitraan antara industri skala besar dan kecil sangatlah terbatas. Hal ini menyebabkan industri skala kecil sulit membuka peluang pemasaran sehingga perkembangannya terhambat. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dalam memajukan agroindustri di Indonesia? Sebagai mahasiswa yang dapat kita lakukan adalah memberikan masukan atau penyuluhan kepada para pelaku industri kecil, terutama tentang cara penggunaan teknologi industri. Kita juga dapat mengembangkan ide-ide agroindustri baru dengan memanfaatkan pengetahuan yang kita dapat dari perkuliahan. Ya, sekian dari saya. Thanks for watching. Bye-bye.